mulai dari genre horor, religi, hingga action. Inilah beberapa film-film Indonesia menarik yang akan segera tayang di bioskop bulan Mei ini. Sebelum masuk videonya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update rekomendasi film-film menarik selanjutnya. Mengisahkan tentang kelanjutan film My Brother Idiot tahun 2014. Film ini bercerita tentang Angel yang diperankan Baby Sabina, seorang gadis yang tengah merasakan kesedihan yang mendalam, selepas kehilangan kakak kandungnya seorang pengidap penyakit autis, untuk selama-lamanya. Dari kesalahan yang pernah Angel lakukan, ia kini ingin sekali menebusnya dengan menolong orang-orang bernasib serupa seperti sang kakak. Keinginan ini terjadi saat Angel berkuliah di Jogja. Ia bertemu pria dengan keterbatasan mental, bernama Andromeda, yang memiliki cita-cita besar, yakni ingin menjadi seorang pianis terkenal. Bersama orang-orang baik di sekitarnya, Angel akhirnya berjuang untuk dapat mewujudkan keinginan itu. Percaya sama aku, Mik. Dan ini tugasnya relawan, kan? Berjuang demi meraih mimpi anak. Angel, kami semua punya mimpi akan mulai tayang pada tanggal 4 Mei di bioskop mendatang. Menceritakan kisah seorang perempuan bernama Marlina, putri kedua dari pengusaha sukses bernama Andi Baharudin Mahmud. Setelah lulus kuliah, Marlina memiliki keinginan untuk pergi ke Makassar, setelah 3 bulan pasca kematian Lia sang kakak. Selain ingin ke sana, Marlina juga memiliki tujuan lain, yakni ia ingin mencari tahu tentang rumah peninggalan ayahnya yang selama ini dirahasiakan. Berbekalkan alamat dan foto tua, akhirnya ia pun menemukan rumah peninggalan itu. Namun, setelah ia menempati rumah tersebut, berbagai kejadian jagal dan teror demi teror pun dirasakan Marlina. Istighfar, gitu. Istighfar. Sudah apa kau tahu apa saya yang lihat? Apa kita cari? Berhenti ganggu keluarga saya! The Demit, diikuti makhluk halus akan tayang tanggal 4 Mei di bioskop mendatang. Bertemu orang yang tepat di saat yang tidak tepat. Itulah yang dirasakan Manda, wanita yang kini hatinya dipenuhi dengan rasa dilema. Ketika ia jatuh cinta kepada orang lain, di saat menjelang hari pernikahannya. Manda yang berencana menikah dengan Dimas, sosok pria formal dari keluarga kaya, yang dijodohkan sang ibu kepadanya. Namun jelang hari H, ia bertemu dengan sosok Bosas, pria urakan yang mempunyai kehidupan bebas. Ia bertemu dengan Bosas pada saat berlibur di Bali bersama kedua sahabatnya. Konflik batin pun terjadi, tatkala Manda dan Bosas ternyata mempunyai perasaan yang sama, dan tanpa diketahui Bosas bahwa sebenarnya Manda akan segera melangsungkan pernikahan. Bagaimana bila kita bertemu dengan orang yang tepat, tapi di saat yang tidak tepat? Bukannya Aku Tidak Mau Menikah akan mulai tayang pada tanggal 11 Maret di bioskop mendatang. Hello Ghost merupakan remake dari film Korea dengan judul yang sama. Merasa hidupnya tidak berguna, Kresna berupaya untuk bunuh diri. Namun usahanya itu gagal. Dan sejak peristiwa itu, Kresna jadi bisa melihat 4 hantu, berwujud laki-laki, wanita, pria tua, dan seorang anak kecil. Keempat hantu itu selalu mengikuti Kresna kemana-mana. Kresna tidak bisa dengan mudah terlepas dari hantu-hantu tersebut, sampai dirinya mau mengabulkan permintaan mereka. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Kresna pun setuju untuk mengikuti keinginan 4 hantu tersebut. Namun seiring dirinya membantu para hantu tersebut, ia malah menemukan makna hidup dan tujuan baru dalam kehidupannya. Dalam perjalanan kisahnya, Kresna juga akan bertemu dengan Suster Linda yang semakin membuat hari-hari Kresna lebih bermakna. Kamu nggak boleh ngerokok di sini. Bukan saya, suster, tapi dia.
Hello Ghost akan mulai tayang pada tanggal 11 Mei di bioskop mendatang. Diadaptasi dari novel karya Hilma Anis dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan perjodohan yang terjadi antar dua pesantren. Tidak hanya mengisahkan tentang perjodohan, tetapi akan diceritakan juga perjuangan seorang wanita yang harus menjaga ketulusan cinta di hatinya, dan pengabdian terhadap tanggung jawab kepada sesama manusia, lingkungan, dan agama. Dikisahkan, Alina Suhita merupakan seorang santriwati yang memiliki garis keturunan darah biru pemilik pesantren di Mojokerto. Dia mendapati nasibnya yang telah dijodohkan dengan seorang laki-laki, putra tunggal dari pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, bernama Abu Rayyan Al-Biruni atau yang akrab disapa Gus Biru. Namun, kebahagiaan yang terjadi hanya sesaat. Usai pesta pernikahannya, Alina tak kuasa menahan air mata. Tatkala suami yang ia idamkan dapat menjadi pemimpin rumah tangganya, justru harus mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi bukanlah atas dasar cinta, namun hanya sekedar wujud bakti Gus Biru kepada orang tuanya. Alasan lain yang menjadi penolakan cinta Gus Biru kepada Alina juga disebabkan adanya Ratna Rengganis, orang dari masa lalu Gus Biru yang belum bisa dilepaskan, sehingga menjadi tembok besar penghalang ketulusan cinta Alina kepada suaminya tersebut. Ini belum pernah disentuh sama Gus Biru. Kenapa? Nggak cinta, dia sendiri yang bilang sama aku, Run. Hati Suhita akan mulai tayang tanggal 25 Mei di bioskop mendatang. Yeah.